Dari telur 0 sampai 10 hari itu telur menetas itu kecil-kecil ya. Kecil-kecil belum bergigi ya. Ibaratnya kalau anak bayi itu harus perawatan ekstra. Iya. Kalaupun dikasih sentrat pur 5-11 itu harus diayak. Oh, diayak, diberikan kedepok pisang rapat, disemprot air 3 kali sehari, tergantung cuaca. Jadi 0 sampai 10 hari itu perawatan ekstra. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu apapun. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas bagaimana cara beternak jangkrik. Ikuti videonya sampai selesai, jangan di skip agar teman-teman tidak gagal paham dalam pelaksanaan cara beternak jangkrik. Oke teman-teman, mari kita ikuti. Abang ini bisa beternak jangkrik ini bang, sampai sukses gini bang. Oke, baik ya. Kita akan berbagi ilmu, sharing lah. Ya. Jadi ilmu ini nggak ada gunanya kalau kita bendam-bendam ya kan. Kalau kita utarakan, kita sharing-sharingkan, mudah-mudahan bisa berguna bagi kawan-kawan ya. Bisa berguna bagi kawan. Sebenarnya apapun usaha, mau beternak jangkrik, mau apapun itu, yang pertama itu niat dulu. Niat dulu bang ya. Kalau niatnya sudah tekad, sudah kental, apapun itu usaha, kalau belum pernah melakukan sesuatu, jangan gegabah langsung terjun ke lapangan. Nah gitu banyak. Saya jamin zong langsung. Jadi bagaimana kiat pertamanya? Harus cari mentor. Mentornya dulu. Cari mentor dulu, cari mentor, cari kawan, cari narasumber, belajar dari situ. Bisa free, ya kan? Bisa gratis, bisa bayar ya. Terserah cari pertemanan dulu, ya kan? Ada ilmunya dulu. Cari mentor. Jadi referensi itu tepat. Jadi kita bisa belajar dari kesalahan orang lain. Ada ilmu ujuk-ujuk langsung pandai, nggak ada. Mustahil. Iya. Mustahil. Orang tuh berawal dari bodoh semua. Iya. Dari ketidaktahuan. Tapi karena tekad bulatnya tinggi, dicari ilmunya sehingga ketidaktahuan itu menjadi tahu. Itu intinya. Dasarnya situ dulu. Dasarnya situ dulu. Baru kita baru kita mulai berusaha. Kalau dasarnya itu tidak kuat, ibarat rumah itu pondasinya rapuh. Iya betul. Terjang badai sedikit, udah hancur. Enggak cocok katanya. Ya rintangan itu banyak. Badainya itu ya kan. Ada semacam apa ya? Fenomena manusia lah. Semacam kata-kata yang sering diucapkan oleh manusia-manusia yang enggak cocok di dendro, ya kan? Enggak ada segambur, kece kan? Iya. Itu sebenarnya itu kan mengakui kekalahan dia tuh. Betul. Dia mengakui kekalahan. Sebenarnya dia tahu, salahnya tahu. Cuman tidak mau melakukan yang benar. Kita mau tahu cara abang ini mau beternak jangkrik bisa sukses gitu bang. Jadi untuk motivasi ini bagi teman-teman kita di luar sana bang. Nah, kalau apa ya bang ya? Iya biasa itu. Nah itu bang caranya nih bang. Bagaimana apa yang setelahnya kita lakukan ini untuk beternak jangkrik ini agar sukses ya bang? Kalau beternak jangkrik itu kan berarti produksi kita ya. Kita memproduksi fisik berarti ya. Fisik lebih ke cara produksi. Ya kalau produksi SOP-nya ya bikin tempat ya, sudah bikin tempat, persiapan kota, beli bibitnya bertelur, telurnya nanti ditetasin atas sendiri, dikasih media, besarkan. Tapi kan tidak semudah yang kita ucapkan. Betul. Belajar dari YouTube bisa, ya kan? Bertanya kepada teman-teman yang sudah senior bisa. Itu baru produksi. Kan ada wadahnya nih bang. Kotaknya. Ini kita biar bagi tenaga kawan di sana. Walaupun dia punya ruangannya sempit, modalnya terbatas, tapi dia bisa beternak jangkrik. Minimal untuk dia dan kawan-kawannya lah ya kan untuk mulai. Jadi bagusnya nih bang, kotaknya ini ukurannya berapa nih bang untuk idealnya ya? Idealnya kalau tempatnya sempit, idealnya separuh triplek. Separuh ini lah. Iya, ini bisa dibikin tingkat nanti. Bisa dibikin tingkat 2.
begini kalau tempatnya sempit kan. Kalau tempatnya luas ini bikin aja satu helai triplek nggak apa-apa sih. Jadi kalau tempatnya memungkinkan teman-teman, ini satu helai triplek ya, satu helai triplek. Memungkinkan. Satu helai triplek kanan kiri setengah. Ini seperempat. Ya. Sisi yang pendek seperempat. Ya. Dasarnya satu helai. Berarti kan 2 helai setengah. Oke Bang, kita udah pahami tentang kotak ini Bang ya. Nah ini bibitnya nih Bang, dibeli dari mana Bang? Bibitnya? Tergantung sih, kadang ada orang penangkar ini dia kecil-kecilan mungkin ya. Mungkin 3 kotak 5 kotak. Biasanya orang tuh nggak beli bibit, biasanya beli telur kan. Oh ada telur. Ya telur dijual kalau sekarang ya berkisar antara 250 sampai 350.000 per kilo. Dia bibit ini berbentuk apa nih Bang telurnya nih? Telur jangkrik dibeli langsung ditetaskan menetas sendiri. Ada telurnya tuh Bang ya? Ada telurnya menetas sendiri. Jadi belanja tuh online Bang? Online juga di sini juga bisa. Oh di sini juga. Di penangkar juga bisa. Tapi karena ada juga telur. Ada juga. Kita jual telur juga sih. Kalau pas lagi banyak indukan kita jual telur. Pas lagi banyak. Jadi itu sementara kita udah dapatkan ukuran dari wadahnya ini, habis itu bibitnya Bang ya. Nah ini kita lanjut tentang perawatan ini Bang. Perawatan mulai dari telur ini sampai sebesar ini udah mulai produksi nih Bang. Udah mulai produksi. Udah bisa produksi Bang ya. Udah, ini udah umur 40 hari lah. Nah agar kawan-kawan di luar sana paham cara bagaimana dari bibitnya, dari telurnya tadi sampai produksi Bang, bagaimana caranya Bang perawatannya. Nah oke ya, cara perawatan ya. Dari telur 0 sampai 10 hari itu telur menetas itu kecil-kecil ya. Kecil-kecil dan bisa dikatakan belum bergigi ya. Ibaratnya kalau anak bayi itu harus perawatan ekstra. Iya. Kalaupun dikasih sentrat pur 5-11 itu harus diayak. Oh, diayak, diberikan kedebok pisang rapat, disemprot air 3 kali sehari tergantung cuaca. Jadi 0 sampai 10 hari itu perawatan ekstra. Disitulah kematian tinggi. Yang disemprot itu apanya Bang? Disemprot medianya nih. Oh medianya didinginkan lah. Iya, didinginkan medianya, dikasih gedebok pisang kan, semprot medianya 3 kali sehari. Kalau sudah umur 10 atau 15 hari ke atas sampai panen 40 hari itu biasa aja perawatan. Semprot tetap, berikan pur 5-11 kayak gini yang dibasahi dengan air kan, kasih sayur-sayuran, gedebok pisang, sayur apa aja mau. Sayur ini pokoknya mau manusia mau dia. Oh, kalau pahit menurut manusia pahit nggak mau pula dia. Nah, dia obat-obat lain nggak ada Bang? Ada sih semacam vitaminnya, mungkin vitamin ayam lah. Vitamin ayam. Kayak Vitacik. Ya seperti itulah kira-kira. Kalau vitaminnya itu dikasihkan melalui air, melalui semprot bisa. Melalui semprot. Melalui ini juga ke makanan ini bisa juga dicampur kan. Boleh Vitacik, boleh vitamin ayam lah Bang. Vitamin ayam lah, pokoknya vitamin ayam lah. Sebenarnya intinya perawatannya seperti itulah Bang ya. Nggak terlalu susah. Iya. Yang penting niatnya kuat, tekadnya kuat. Kalau ada niat kita tuh mau beternak jangkrik pasti bisa. Pasti jadi jangkrik. Cari dulu mentor. Cari mentor, cari referensi. Kalau kita usahakan nih dan BJ berusaha nih untuk bantu teman-teman supaya bisa punya usaha sendiri minimal istilahnya walaupun kecil-kecilan tapi besar itu dari kecil ya Pak ya. Besar dari kecil. Besar ini langsung wah. Nggak mungkin. Iya, besar dari kecil. Jadi kita udah tanya sama Bang ini bagaimana mulai dari wadahnya, dari bibitnya sampai dari perawatannya. Semoga teman-teman bisa memahami itu. Ada nggak lagi tambahannya Bang? Agar untuk motivasi ini bagi teman-teman kita di luar sana nih Bang. Pertama tadi niat ya. Iya. Niat, selalu belajar dari kesalahan, perbaiki diri ke depan, selalu menjadi yang lebih baik, iya kan? Tingkatkan jaringan kerja sama kawan-kawan, ya kan? Jaringan pergaulan, ya kan? Perbaiki adab kita berbicara, ya kan? Kalau kita sudah produksi, adab kita bicara baik, etika kita baik, jaringan kita ada, orang pasti datang, pasti datang, pasti tersampaikan itu nanti, teriklankan dengan sendirinya, ya kan? Berjalan mulus saja. Tapi kalau nggak menguasai dari salah satu itu ya susah juga. Nggak bisa produksi, nggak bisa jual. Ya, apa, kan? Bisa jual, cari produksi nggak bisa, ya kan? Iya. Jadi intinya jangan berputus asa. Istilahnya kalau gagal sekali 2 kali itu hal yang wajar. Itu wajar. Nggak mungkin langsung mulus kaya kan? Nggak mungkin kan? Ini seperti ini teman-teman lihat nih
banyak kotak saya tengok. Ini enggak saya hitung nih. Ini berapa kotak nih bang? 2 tempat lagi di Bang ya. Entah, nggak dihitung-hitung. Saking banyaknya di sini teman-teman. Jadi di luar sana tadi ada juga. Itu yang tempat udah bisa dijual tuh Bang ya. Nah, bisa cari jual. Ini bisa jual juga. Ini udah pas. Kita bakal dijual. Jadi intinya seperti itulah teman-teman. Pembicaraan kita sama Abang ini ya kan. Semoga apa yang disampaikan Abang ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi bagi kawan-kawan yang punya niat, punya usaha, tapi modalnya kecil, jangan takut. Karena Abang ini sudah bercerita sama kita panjang lebar. Dengan modal kecil bisa juga Bang ya. Bisa. Dikit 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. Nah, yang penting niatnya dulu. Ada niatnya untuk bikin usaha, pasti bisa terlaksana. Tentu saja dengan terbatas dengan kemampuan kita dan juga modal. Oke Bang, terima kasih Bang bincang-bincangnya pada siang ini Bang. Oke. Semoga bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Oke, Dan juga jadi siap-siap. amal ibadah bagi Abang. Oke, siap-siap. Siap. Teman-teman kita di luar sana. Oke Bang ya. Oke. Terima kasih banyak Bang. Sama-sama. Ini kami pamit dulu Bang ya. Oke. Kan dia. Yo, Nah di sini jangkriknya Bang. ya, saya beli jangkriknya di tempat Bang Kamto, peternak jangkrik di daerah Sumber Agung, Kinali. Saya beli jangkrik di sini karena jangkrik ini menurut saya sangat sehat dengan makanan yang cukup bergizi, perawatannya oke. Perawatan jangkriknya oke. Oke. Jadi